Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran.
Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan shalom, shalom semuanya dimanapun kita berada. Saya berdoa kita mengalami kasih Tuhan. Di tempat-tempat kita menaikkan pujian penyembahan, kita melakukan ibadah online, kita mengalami kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan yang omnipresent dapat melakukan sesuai dengan kehendaknya, menjamah melawat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di tempat-tempat di mana kami berada sama seperti yang Kau inginkan di surga. Kami bersyukur buat saat ini di mana kami dapat menjalankan ibadah kami dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sungguh baik, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Bapa yang mendengar dari surga setiap pujian pengagungan anak-anak-Mu yang dipersembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Perkenanan-Mu turun ya Bapa atas setiap kami anak-anak-Mu. Dengar setiap seruan nyanyian hati kami Tuhan. Pujian mulut kami yang mengagungkan memuliakan Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian, pengagungan, hormat dan kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, bersama katakan amin, amin, haleluya. Haleluya.
haleluya. Tinggikan muliakan namanya, bersyukurlah kepada Tuhan. Serukan sama-sama, nana-nana, yuk. Nana-nana-nana, 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 nana-nana, nana-nana-nana, nana-nana-nana, nana-nana-nana. Nyanyikan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Nana-nana, nana-nana-nana, 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 nana-nana-nana. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam, naikkan tanganmu, nyanyikan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Sekali lagi nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, 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 na-na-na-na-na. Haleluya, haleluya. Saya berdoa biarlah setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyikan tiada berkesudahan bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik, sungguh amat baik. Kami baik ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyatakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau baik ya Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan senantiasa Tuhan, sehingga tak habis-habisnya Tuhan di dalam kehidupan kami merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu ya Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan nyata di hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang kami miliki selamanya. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan selain dengan memuji dan menyembah Tuhan seumur hidup kami. Shede karabata karabasyandi arabasyandi arabasyandi. Oh ya rabasyandi arabasyandi, bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Angkat suaramu dan muliakan Dia, muliakan namanya. Haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa akan ku balas ya Tuhan? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, nyatakan selamanya, selamanya, selamanya ya Tuhan. Nyanyikan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Nyatakan kasih-Mu besar ya Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu Tuhan. Ini hidup kami yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu di hidup setiap kami ya Tuhan? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, nyatakan selamanya, selamanya ya
kami nyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami nyatakan pujian kami bagi namamu Yesus Tuhan. Haleluya, dimuliakan Kau Tuhan di hidup setiap kami. Oh ya Rabata Syandi, biarlah pujian kepada Tuhan ada di dalam mulut kami. Sebab hati kami bersyukur. Sebab hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab itu kami menyembahmu. Kami meninggikan namamu Yesus Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Bapa kami yang termulia. Haleluya, haleluya. Jede Karabasyandi. Sekali lagi angkat tangan kita bersama-sama. Dengan apa akan ku balas? Angkat tanganmu, angkat suaramu, nyatakan segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas ya Tuhan? Dengan apa segala kebaikan, segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur lebih lagi nyatakan dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Sekali lagi nyatakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya. Ya, saya lagi menikmati, tiba-tiba sudah harus sermon. Saya agak kaget juga, kok Michelle sama Gus Nadi ada dua ya Pak, ada twin gitu. Ternyata I just realized it's a recording video. Ya, sebelum kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, yuk doa sama-sama. Makasih Tuhan. Bapa, it's an honor to be in your presence. It's a privilege that we can have. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami masih bisa memuji dan menyembah akan Engkau Tuhan. We can still be in the land of the living, melihat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, seringkali kami enggak menyadari dan mengerti how precious our life is. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bisa menyampaikan your word, isi hati Tuhan buat semua kami yang hadir di sini. Tuhan, biarlah ini murni dari perenungan hamba-Mu, bukan dari pengetahuan hamba, tapi biarlah
ini menjadi berkat Tuhan Yesus yang mengubahkan setiap kami yang ada di sini. We love you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Haleluya. Haleluya. Wah, saya lihat sebagian masih nggak ada videonya nih ya. Entah masih pakai baju tidur atau memang nggak mau kasih lihat muka ganteng dan muka cantiknya. Tapi ya, at least yang ada, biarlah kita semua diberkati di sini. Amin. Oke, saya mau share sesuatu sebelum saya mulai. Haleluya. Sebelumnya saya juga mau terima kasih untuk Pastor Elijah, pemimpin saya, mau kasih kesempatan untuk saya bisa share di sini. Ya, sebentar, saya lagi trying to figure it out. Oke. Ya. Ya. Semua bisa lihat? Oke. Ya. Ini adalah hal yang hari-hari ini sedang saya renungkan dan terus saya bagikan di sini. Hal ini sangat kuat dalam hati saya. Apa yang Tuhan mau sejak tahun kemarin sebenarnya. Oke, ada yang sudah tahu cerita ini atau mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara unfamiliar with the story. Kalau yang sudah ikut akhir zaman, pelajaran akhir zaman dengan Pak Timotius Hardono, Pastor Timotius Hardono dan Ibu Indri, mereka mempelajari lebih dalam akan hal ini. Tapi I just want to make it simple on this one. Mari kita buka di Daniel 2 ayat 31 sampai 45. Daniel 2 ayat 31 sampai 45. Okay. Oh, this one is keep moving. Okay. Daniel 2 ayat 31 sampai 45. Ada yang bisa baca buat saya? Daniel 2 ayat 31 sampai 45. Daniel 2 ayat 31 sampai 45, demikian firman Tuhan, "Ya Raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekalipun diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ada yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, bintang-bintang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain,
yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagian jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Gusnadi. Ya, saya sekali lagi nggak mau bahas ini lebih dalam. Bapak Ibu Saudara bisa belajar lebih dalam lewat teologi akhir zaman yang saya mau sharing di sini. Kita sudah melihat akan cerita ini. Jadi cerita ini background-nya itu suatu hari Raja Babylon at that time, Nebukadnezar, dia bermimpi. Dan ketika dia bermimpi, dia nggak tahu artinya. Terus dia panggil semua penasihat-penasihat. Oke, saya punya mimpi nih. Ya, sekarang kamu artikan mimpinya. Mereka puzzle kan, mereka bingung. Ini raja salah makan obat atau gimana ya? Apa tidurnya salah posisi atau gimana? Kok minta kita ngasih tahu mimpi yang dia sendiri belum ceritakan? Terus mereka mulai bilang gini, Raja, ceritain dulu, baru kami bisa artiin mimpinya. Bukannya Raja Babel saat itu, Nebukadnezar bilang, oke, saya akan ceritakan. Dia malah marah. Dia marah, dia bilang, nggak bisa, kamu ini tukang tipu segala macam. Artikan mimpi saya. Kalau enggak, saya bunuh kamu dan seisi rumah keluarga kamu. Wow. Bayangin, ini raja agak out of his mind. Gitu. Bapak Ibu Saudara pernah nggak punya saudara atau teman gitu, tiba-tiba datang, Billy, gue punya mimpi nih, tolong dong artiin mimpinya. Tapi dia nggak ceritain mimpinya. Ya, kayak kita udah tahu pikirannya atau kita tahu isi hatinya tanpa perlu dia ceritakan gitu. Nah, itu yang terjadi saat itu. So at that time there's a chaos. Mereka ketakutan, mereka nggak tahu gimana. Tapi saya percaya all things works together for His beloved. Amen. Semua itu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saat itu, pada zamannya, Daniel ada di situ. Kadang-kadang Tuhan buat sesuatu tuh nggak enak. Kadang-kadang Tuhan buat sesuatu yang kayaknya
waduh kok susah banget ya. Terus kita mulai melihat, aduh kok ini kayaknya makin hari makin nggak ada harapan ya. Makin gila ini situasi. Tetapi we haven't seen the bigger picture yet. Kita belum melihat gambar yang lebih besar atau hal yang lebih besar yang Tuhan mau ungkapin. Dan saat itu terjadi sama Daniel. Daniel bilang gini sama penjaga atau pemimpin yang akan membinasakan seluruh penasehat pada zamannya. Dia bilang gini, kamu tolong dong ngomong dulu ke raja, bilang kasih saya waktu supaya saya bisa menginterpretasikan mimpi dia. Nah setelah long story short, Bapak Ibu Saudara udah tahu ceritanya. Daniel dapat itu mimpi dan dia sampaikan. Ketika dia selesai sampaikan, Raja Babylon, wow, just blown away. Dia tuh benar-benar terpesona sama Daniel. Tapi Daniel bilang, it's not because of me, it's because of my God. Ya, yang saya mau sharing hal ini hari ini, Bapak Ibu Saudara nanti lihat dari gambar-gambar ini, kita lihat the image of the statue, gambaran dari patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu is the image of the devil. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca lebih lanjut the book of Daniel, dia sampai ada waktunya dia bilang begini, saya ini udah berkuasa, nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Ya, saat dia ngomong seperti itu, tiba-tiba Tuhan buat dia jadi gila. Dia mulai meninggikan dirinya melebihi dari Tuhan, sama seperti Lucifer. Lucifer trying to above himself from God. Jadi mulai meninggikan dirinya lebih daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat patung ini, ya patung ini dimulai dari starting from gold, ya. Tapi dia mulai turun silver, bronze, kadarnya tuh mulai menurun, iron, and clay, terus terakhir Jesus the bedrock. Next. Nanti saya akan kasih PowerPoint ini. Ini sama, head of gold. You can see it in here, decrease in character atau penurunan karakter of authority and rule. Jadi makin lama makin jahat. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu mengenai sejarah, kerajaan ini makin lama makin jahat. Makin jahat. Dan makin luas atau makin powerful, increase in strength. Ya, tetapi ketika sampai di sini, setelah kita baca, dihancurkan oleh the stone that cut out without man's hands. Batu yang nggak dipotong oleh kekuatan manusia. Siapa batu itu? Di Kolose 1 ayat 15 sampai 16. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. Manusia iblis berusaha membuat image-nya di dalam manusia. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh, the image of God rusak oleh karena kejatuhan dosa. Dan itu mulai digambarkan di the image of the Babel,
di patung Nebukadnezar. Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. Di 1 Petrus 2 ayat 6, dan the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Jadi kita tahu persis the stone that batu yang dipotong bukan dengan kekuatan manusia adalah Kristus itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara bingung, saya tetap nggak nyambung nih, Pastor. Maksudnya kok bisa patung itu, apa hubungannya dengan kerajaan yang berkuasa di bumi? Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat melalui sejarah, apa hubungannya dengan batu yang menghancurkan mereka itu? Ya. Ini satu lagi, built on the foundation of the apostle and prophet with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Oke, itu ayat yang berhubungan dengan batu itu. Jadi saya mau pastikan bahwa batu yang dipotong bukan dengan kekuatan manusia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Now the relation atau hubungan mengapa the cornerstone is Jesus himself, I will show it to you. Nah ini, saya pasang ini di profile picture saya. Waktu saya ngeliat ini, saya nggak ngerti gitu loh. Tuhan maksudnya apa ngasih lihat ini? Apa hubungan ini dengan patung Raja Babel Nebukadnezar? Apa hubungannya Tuhan? Bapak Ibu Saudara ada yang tahu apa hubungannya? Kira-kira nangkep nggak? Ketika melihat gambar ini, apa hubungannya gambar ini dengan patung Raja Babel Nebukadnezar, which is the image of the devil that the devil trying to put in our lives? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh lambaikan tangan. Ada yang ngerti apa hubungan ini dengan patung Raja Babel saat itu Nebukadnezar, which is the image of the devil? Waktu Tuhan kasih tahu ini, saya nangis. Saya bilang, wow Tuhan. Wow Tuhan. Bapak Ibu Saudara, patung Raja Babel. Kenapa batu itu nggak ngehancurin palanya langsung, atau dadanya, atau bagian lain daripada patung itu, tetapi kenapa harus dihancurkan lewat kaki? Kenapa harus dihancurkan lewat kaki? Karena kaki melambangkan foundations. Ketika kita jatuh dalam dosa, fondasi kita hancur. Hancur lebur. Ya. Bapak Ibu Saudara tahu kita sedang merenungkan kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada rivalry between siblings, Kain bunuh Habel, ada deceivement, kita bisa lihat keluarga yang nggak harmonis, keluarga yang put favor upon other children, jadi memprioritaskan anak yang lain daripada yang anak yang satunya, favoritism. Jadi rusak benar gambaran Tuhan di dalam manusia. Fondasi mereka benar-benar rusak.
Dan fondasi itu makin lama makin rusak, makin lama makin rusak, makin lama makin hancur. Makanya Tuhan harus hancurkan fondasinya dulu. Dan kenapa gambar ini yang dikasih lihat? Bapak Ibu Saudara tahu ini siapa? Ini Petrus. Waktu saya kasih lihat ke jemaat, one of the member, salah satu jemaat yang hadir, mereka bilang yang mencuci itu gambar ini gambar seorang hamba mencuci kaki seorang tuannya. Mereka nggak nyadar kalau ini adalah Petrus dan Tuhan Yesus yang sedang mencuci kaki daripada Petrus. Sampai sebegitu nggak layaknya Tuhan kita, sampai jemaat sampai berpikir seperti itu, wow, ini sih seorang hamba, seorang budak yang sedang mencuci kaki seorang tuannya. Tapi ketika saya memberitahu bahwa ini adalah Petrus dan Tuhan Yesus, dia cuma bisa diam dan berkaca-kaca karena dia bisa melihat how humble our God is. Dan kenapa Tuhan pilih Petrus, orang pertama yang dia cuci tangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman dan lihat, orang pertama yang dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus, itu Petrus. Dia bisa cuci kaki murid orang lain, tapi dia pilih Petrus. Kenapa? Ingat, Alkitab setiap kali kita membaca selalu ada makna di dalamnya. He is not a random God. Ketika dia pilih karena ada suatu maksud kenapa dia pilih Petrus yang pertama untuk dia cuci tangannya, untuk dia cuci kakinya. Dan kenapa dia cuci kaki, nggak cuci tangan? Karena Petrus melambangkan gereja Tuhan. Remember? Peter's, upon this rock I will build my church. Petrus, di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Kadang-kadang gereja lupa betapa dahsyatnya pengorbanan Tuhan kita untuk mengembalikan posisi kita ke Genesis 1 verse 26 to 28. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab Amplified Bible, coba buka Kejadian 1 atau Genesis 1 verse 26-28. Saya akan bacain buat Bapak Ibu Saudara. Then God said, let us, Father, Son, Holy Spirit, make man in our image, according to our likeness, not physical, garis bawahi, not physical, but a spiritual personality and moral likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Lihat, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. So in order for God to to build his image back to us, dia kasih contohnya, dia kasih sampelnya, yaitu mempunyai hati seorang hamba.
Bayangin, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau melakukan hal ini untuk gerejanya. Untuk gerejanya. Petrus itu persis banget gambaran gereja. Gereja tuh kadang-kadang sok tahu. Petrus tuh sok tahu. Kalau kita sok tahu, ya Tuhan nggak bisa bangun dasar yang baik di dalam hidup kita. Makanya dia bilang gini, aku nggak bisa nuang anggur yang baru ke dalam kirbat yang lama. Karena kirbat yang lama itu akan hancur, sobek. Dia perlu kirbat yang baru supaya anggur baru itu bisa masuk. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita baca firman, ya, setiap kali kita datang ke Tuhan, kalau we already have our own perception, our own ideas, gereja lagi, udah biasa nih tiap minggu gitu-gitu aja, paling pengumuman, 2 lagu, firman, minggu depan gitu juga, terus baca firman sama, ya gue sih udah tahu, udah pernah baca ini, itu lagi apa sih ini, cerita Daniel lagi, Yusuf lagi, mengenai Noah lagi. So you never get something new from the Lord. Kita nggak pernah dapat sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Karena we already have our own idea, our own precepts, our own knowledge, our own experience. So when we approach Him, we think that we know it all. Do we? Siapa kita sehingga kita bisa berkata seperti itu? Sedangkan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau humble Himself to make an example supaya Dia bisa bangun the right foundations in our lives. Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah punya the right foundations, now it's time for Him untuk bangun His image. Bukan the image of the devil yang Bapak Ibu Saudara lihat di patung Raja Babel, Nebukadnezar. Tapi dia mulai bangun His image. Christ-like, Kristus yang muncul dari dalam hidup kita. Mari kita buka di Ezekiel 47 ayat 3 sampai 5. Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Ada yang mau bacain? Tolong bacakan buat saya ya. Bahasa Indonesianya. Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Yeskiel 47 ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku 3 kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang.
Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Haleluya. Bapak Ibu, thank you Pastor Tommy. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nggak kebetulan kisah yang ada di Daniel itu dimulai dari kaki, ya. Di Ezekiel dimulai juga dari kaki. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tadi, di bagian kaki itu clay and iron. Ingat nggak kalau kita ini we are a clay in the potter's hand. Kita itu tanah liat. Dan dia penjunan kita. Amin. Dia berusaha mengeluarkan besi itu, hati yang keras dalam hidup kita. Hati yang sok tahu, hati yang belagu, hati yang sombong. Dia berusaha keluarin itu supaya dia bisa bangun sesuatu yang baru, which is a new heart yang gampang dibentuk oleh dia. Yang mau Tuhan, I'm just a servant. Do whatever you want me to do. Kadang-kadang kita bilang gini, ya Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Kita pakai ayat itu gampang banget ya, ngomongnya. Ya, berdasarkan pengetahuan. Istri saya ngingetin gini, tahu nggak waktu Kristus Yesus ngomong seperti itu, Lord, it's not my will, but it's thy will be done. Itu bukannya Tuhan Yesus nggak tahu kehendak Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan. Makanya dia ngomong seperti itu. Seringkali kita ngomong itu, kita pun juga nggak tahu sebenarnya tuh kehendak Tuhan tuh yang mana sih. Jadi we just jump in, and ketika nggak sesuai dengan apa yang kita mau, oh ini mungkin bukan kehendak Tuhan. That's gambling. Ketika Tuhan Yesus bilang, menurut kehendak-Mu terjadilah, dia tahu persis kehendak Tuhan. That's why he can say that. Tapi kalau kita lain, wah, we just jump in, and kalau nggak berhasil, ini mungkin bukan kehendak Tuhan. Ya. And we start doing our own way again, until akhirnya stuck, and we start blaming God. But in here, tapi di sini, Ezekiel ngelihat satu gambaran orang yang mau dibentuk. Ya. Jadi dia mulai ukur berapa tingginya air di dalam orang itu. Air berbicara mengenai Holy Spirit, His presence. Ya. Kalau masih di ankle, ya masih awal-awal, itu kita masih bisa lari-lari, bisa ikut. Minggu ini ke gereja, minggu depan sorry nih gue ada ujian, ya kan? Sorry nih, saya ada kondangan. Ya. Jadi ya buat Tuhan tuh mungkin kesekian ya. Masih bisa lari, ya masih bisa berbuat dosa, masih bisa bisa nonton pornografi, ya kan, film porno. Ya Tuhan kan tahu, saya kan ini manusia lemah, ya kan, manusia yang nggak kuat lah. Tuhan tahu lah, saya jauh dari istri, saya jauh dari suami. Ya. Tuhan tahu lah kan saya belum nikah,
Kan saya perlu persiapan. Is it really? Yang kedua, again, he measured 1,000 cubits and led me through the water that was knee deep. Nah ini, orang ini mulai, Lord, iya ya, kalau nggak dalam hadirat Tuhan tuh kayaknya kosong, kayaknya nggak enak. Jadi mulai rajin ke gereja, mulai ikut menara doa, mulai ikut ambil bagian dalam ministry, but still needed, masih on off, ya. Kasihnya sama Tuhan masih on off. Next, mulai makin deras, mulai ankle deep. Nah biasanya di sini, ini masa di mana Tuhan mulai hancurin dia. Karena pinggang itu melambangkan kekuatan. Ya, makanya orang yang sakit pinggang biasanya itu banyak khawatir. Kekhawatiran itu udah pasti. Itu asumsi saya sih. Pastor Indrawati lebih tahu, dokter soalnya. Tapi asumsi saya biasanya orang yang khawatir itu pinggang kenanya. Ya, sakit pinggang. Dan biasanya Tuhan hajar mulai kekuatannya tuh, ayo mulai bersandar sama saya. Ya, jangan ngandalin kekuatan kamu. Ini penentuan whether you mau lebih lagi sama Tuhan atau balik lagi ke knee deep, bahkan akhirnya ke ankle deep. So if you say that, Tuhan, iya Tuhan, saya tetap mengandalkan Engkau. Maka Yohanes 15 bilang gini, jikalau kamu tidak di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu nggak akan berbuah. Orang bilang bisa, gampang bilang saya mengasihi Tuhan. Tapi Yohanes 15 persis exactly ngomong, kalau orang yang mengasihi aku, dia melakukan kehendak-Ku. Not melakukan kehendak diri sendiri, kehendak orang tua, atau kehendak orang lain. Nah ini yang terakhir. You just surrender. Lord, wherever you take me, I'm in. I'm in, Lord. Nggak, seberapapun sakitnya, seberapapun pengorbanannya, I'm in, Lord. I'm in. I'm better with you rather than with someone else or with the world. I'm in, Lord, whatever it costs. Nah ini yang Tuhan lakukan buat kita. Betapapun sakitnya, yang harus dia alami, tapi dia bilang, Tuhan, it's not my will, it's your will. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti akan hal ini. Mengerti betapa Tuhan mau kita hari-hari ini. Apalagi ini tahun-tahun integritas. Untuk mengalami tahun integritas, saudara banyak baca kitab Yusuf, kitab Daniel. Mereka diproses luar biasa. Mereka mengalami pilihan hidup dan mati. Mereka mengalami pilihan, you want to surrender to the flesh or to the world, or you want to surrender to the God's will.
Integritas itu melakukan hal yang benar walaupun orang nggak lihat. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sih ya bisa lah semua jadi malaikat. Ada Pak Pastor Elijah, ada Pastor Tommy, ada Pastor Lilis, Pastor Indrawati. But after this, no one can see you. That's integrity. Di depan sini susah ngomongin gembala. Coba di belakang, gampang, paling gampang. Mau gembala sih maunya enaknya aja. Nggak tahu kita susah-susah nih di belakang siapin ini, masih tetap dituntut lah segala macam gini. Yeah, it's really easy to say that. But remember, kita ini bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Setiap firman Tuhan bilang gini, setiap perkataan yang keluar dari mulut kamu itu you will be accountable. Bukan dari mulut orang lain. You will be accountable. Jadi setiap perilaku, perkataan kita, apalagi sekarang sosial media. Pemimpin dunia aja dihakimi oleh perkataan, perbuatan, perilaku masa lalu. Itu pemimpin dunia loh. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, padahal kita bisa mengalami the year of integrity. Let Him build the right foundations and let Him build His image back into our lives. So wherever we go, we can show Jesus in our lives. Amen. Hallelujah. When disciples make disciples, the church grows. Bukan when church member make church member, the church grows. Enggak. Saya lucu, saya bilang sama jemaat, sering kali banyak orang konseling ke kami, itu bukan bagian dari gereja kami. Dan saya nggak pernah undang-undang mereka, walaupun mereka nanya, gerejanya di mana? Di sini. Tapi saya nggak pernah undang mereka. Nggak pernah, karena saya tahu my capacity. We're still building a disciples. When they're ready, then the church will grow. I firmly believe in that. Satu hal sebelum saya tutup. Ya, saya minta maaf kalau taking a lot of time here. Tapi sebelum saya tutup, kenapa saya bawain ini? Ya, mungkin dari Bapak Ibu Saudara bilang, Pastor Billy sih gampang ngomongnya, ceritanya bawain firman mengenai hal ini karena Pastor Billy sekarang enak. New Zealand nggak ngalamin COVID kayak kami, ya kan? New Zealand pokoknya lebih enak lah daripada kami di sini. Okay. The reason why I share this because I experience it. Ini bukan perenungan sebulan 2 bulan, enggak. Ini perenungan udah 2 tahun. Dan saya ngalamin sendiri. Sebelum COVID terjadi, Tuhan udah bilang, kamu harus pindah dari gedung gereja. Saya bilang itu sama istri saya. Istri saya bilang, yang benar aja. Enggak lah. Istri saya tetap, enggak, pokoknya enggak. Sampai istri saya bilang, sampai Tuhan ngomong sendiri sama saya juga, baru saya mau oke. Ya oke. Long story short, Tuhan ngomong. Sebelum gereja ditutup nih, ya, kami pindah ke rumah. Jemaat juga kaget, ya kan.
Nah, ketika kami pindah, kejadian, bang, New Zealand government bilang nggak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Wah, itu gereja-gereja sini kalang kabut. Ya, kalang kabut. Tapi kami jemaat tuh sini langsung, wah, ini toh ternyata. Dan nggak tahu kenapa, sebelum kejadian itu Tuhan suruh ngomong mengenai Noah. Selalu nyampein mengenai Noah. Sampai pengerja bilang, Pastor Billy kok Noah mulu, saya agak bosen nih. Ya, yang itu yang ada di hati saya nggak peduli kamu mau suka apa enggak. Saya nyampein apa yang Tuhan suruh, itu aja. Dan ketika kejadian dia baru ngerti, iya ya. Coba kalau kita ngikutin kemauan kita. Ya, dan yang terakhir, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang di sini kena dampak dari COVID terus kehilangan kerjaan. Ya, saya cuma bilang gini, nikmati aja, ya, nikmati. Kenapa? Karena Tuhan sedang membawa kita untuk lebih lagi sama Dia. Bukan cuma lebih dalam lagi kasihnya sama Tuhan, tapi nanti berkatnya juga akan lebih lagi. Saya ngalamin sebelum kejadian COVID 2019 itu kami diproses luar biasa. 1 tahun saya nggak ada kerjaan. Bayangin, tinggal di sini di New Zealand, I still have to pay rent, still have to pay everything. Ya, 1 tahun Tuhan buat nggak ada kerjaan. Benar-benar ngalamin Elia. Waktu Elia dikirim makanan sama burung gagak. Itu benar-benar ngalamin. 1 tahun. Istri saya sampai pernah ngomong gini, Tuhan, kau nggak akan permalukan kami. Tabungan kami nggak akan berkurang walaupun kami nggak ada kerjaan. Tuhan bilang, enggak, I will make it 0. And benar tuh, dibuat 0 benar-benar sama Tuhan. So you can depend on me. So He is our source, not the economy, not your job, not your pastor, but He is our source. Amen. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kehilangan kerjaan, nikmatin aja. Tuhan, terima kasih. You close the door, but you gonna open the doors for me. As long you have the right heart. Karena sekarang Tuhan nggak cari mentalitas naik turun lah. Ya, Kristen naik turun, Kristen kapal selam itu nggak ada lagi. Tuhan akan murnikan habis-habisan. Saya tadi malam nonton satu serial Top Gun, The Real Top Gun loh ini, The Real Top Gun. Jadi pilot-pilot yang dilatih secara luar biasa untuk menjadi seorang pilot tempur. Dan mereka tuh kalau tes gagal. Nah kita bilang, wah kami prajurit Tuhan, wah luar biasa. Iya kalau senangnya, tapi ketika Tuhan proses, nggak ada Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan bilang, kamu gimana sih? Katanya prajurit baru dites gitu aja. Gagal. Ayo, bangkit, maju. Orang benar jatuh sekali, bangkitnya 7 kali. Amin. Let this word be a blessing for you, and thank you for the opportunity again. God bless you. Amen.
aku berlimpah-limpah. Oh, dan memperluas daerahku, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga ya Tuhan, oh tidak menimpa. Mari sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.